welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Aku masih membiarkan bibir kami bertaut. Iya, bibir Pak Evan, bosku yang entah sejak kapan mulai rajin merayuku. Aku yang sejak awal mencoba untuk sekuat tenaga menahan diri, kali ini mencoba untuk membiarkan. Siapa tahu dengan begini aku bisa segera melupakan Devano, menghapus jejak-jejaknya di tubuhku, menghapus jejak ingatan kenangan manisku bersamanya. Aku janda, dan dia duda. Sudah jelas, kami bukan lagi orang-orang yang masih polos masalah ciuman ini. Aku akui, Pak Evan merupakan kisser yang handal. Ciumannya dalam, tetapi entah mengapa aku merasa kalau dia bisa mengendalikan nafsunya. Karena imbasnya terhadapku sungguh berbeda dengan saat Devano menciumiku. Dulu saat dia melakukannya, yang ada aku ingin dia menjamahku ke bagian tubuhku yang lain. Namun kali ini hanya dengan berciuman saja aku sudah merasa cukup. Aku merasa Pak Evan mengangkat tubuhku. Beberapa saat kemudian kurasakan tubuhku sudah berada di atas pangkuannya. Tangannya mengeluk punggungku. Aku pun kini ikut melingkarkan tangan di pundaknya. Entah mengapa aku merasa ciuman ini begitu manis, seperti ciuman ABG yang baru saja pertama kali mendapatkan ciuman pertamanya. Aku merasa kehilangan saat dia tiba-tiba melepaskan bibirnya. Bodohnya aku, benar-benar bodoh. Ku pejamkan mata. Sama sekali tidak berani menatap matanya setelah apa yang baru saja kami lakukan. Buka matamu, Fer. Tidak perlu malu, bisiknya. Aku mengeleng kuat. Mana mungkin aku berani melakukannya. Kurasakan lagi bibirnya menempel di bibirku. Hanya sesaat. Saya masih ingin melakukannya, tapi saya tidak mau kebablasan. Kamu pasti merasakan ada yang turn on, kan? Turn on. Sebentar. Aku membuka mata. Dengan bodohnya aku gerakkan bokongku yang berada di tepat di atas miliknya. Fer, jangan menggoda saya. Dengan spontan aku langsung berdiri. Tentu saja, aku merasa sangat canggung. 2 kali sudah aku mengizinkannya menciumku. Dia yang tidak memiliki hubungan apapun denganku. Semoga hati kamu bisa segera terbuka ya. Dengan begitu, saya bisa melakukan yang lebih dari tadi tanpa harus merasa berdosa. Apa katanya? Kenapa seolah aku begitu menginginkannya untuk melakukan lebih? Ini semua gara-gara respon tubuhku yang terlalu berlebihan. Tidak, aku tidak boleh membiarkannya terjadi lagi. Tidak boleh. Pukul 12:30 siang kami memutuskan untuk pulang. Lagi-lagi aku harus satu mobil dengan Pak Evan. Hanya aku. Sepanjang jalan aku hanya diam. Sejak kejadian ciuman tadi pagi, aku menjadi lebih menjaga jarak dengannya. Aku takut hilaf lagi. Sampai di depan rumahku, aku sudah hampir gelap. Kulihat ada mobil tak asing bagiku terparkir di depan rumah. Ada tamu sepertinya, tebak Pak Evan. Sepertinya mantan suami saya, Pak. Mantan suami kamu. Mau apa? Ada keperluan apa? Cercanya. Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, biarkan saya ikut turun dan masuk. Saya tidak mau dia berbuat jahat sama kamu. Apalagi kamu cuma sendiri. Aku hanya mengangguk. Dia ada benarnya. Kalau sampai Devano berbuat yang aneh-aneh, setidaknya ada Pak Evan yang bisa melindungiku. Kamu jangan turun dulu. Tunggu saya bukakan pintu. Pak Evan turun dari mobil, kemudian membukakan pintu untukku. Aku menangkap Devano sedang memperhatikan kami. Aku turun dari mobil. Pak Evan merangkulku melangkah menuju rumah. Kulihat Devano begitu tidak suka. Persetan dengannya. Hai Dev, sudah lama, sapaku. Dari mana kalian? Bukannya menjawab, dia malah bertanya seolah aku ini masih bagian dari hidupnya. Farel habis berlibur bersama saya. Hitung-hitung PDKT lah, Pak. Pak Evan yang menjawab. Sepertinya dia sangat tidak menyukai mantan suamiku. Berlibur. Baru juga beberapa hari ibu meninggal. Belum ada 40 hari. Kamu sudah tenang liburan? Apa maksudnya? Dan juga apa urusannya? Apa maksudmu, Dev? Ibu kan baru saja meninggal. Kamu keluarga dan anak satu-satunya. Masa iya? Kamu tidak terlihat sedih, tidak terlihat kehilangannya? Wow,
Hebat sekali penilaian kamu, Dev. Kalau ditanya apa aku sedih, ya aku sedih. Apa aku kehilangan, ya aku kehilangan. Tapi bukan berarti aku harus terus terpuruk. Kamu bohongi bertahun-tahun saja tidak membuatku terus terpuruk, ucapku, penuh emosi. Sungguh, aku gergetan dengan mantan suamiku ini. Kalau boleh tahu, ada urusan apa Pak Devano datang ke sini ya Pak? Ku dengar Pak Evan bertanya pada Devano. Bagaimanapun juga, saya pernah menjadi menantu satu-satunya. Ya, saya ingin saja datang berkunjung ke rumah mertua saya. Tapi bukankah rasanya tidak etis? Apalagi Anda dan Feli sudah bercerai, dan di rumah ini tidak ada penghuni lain. Akan lebih baik kalau Bapak menghindari kunjungan dan prasangka buruk tetangga. Apa yang Pak Evan katakan benar. Lebih baik kamu pulang, usirku. Aku ingin numpang ke toilet, boleh? Oke, asal habis itu kamu pulang. Aku tidak mau ada masalah lagi dengan Flo. Ku ambil kunci rumah di tasku, kemudian segera membuka benda kayu berwarna coklat tua di depanku itu. Silakan masuk. Aku harap kamu tidak akan berlama-lama di sini. Devano masuk, begitu juga denganku dan Pak Evan. Ayah Deva itu langsung berjalan menuju kamar mandi. Kulihat Pak Evan terus saja memperhatikan Devano, sampai pria itu menutup pintu kamar mandi. Mantan suami kamu sepertinya tidak suka dengan saya, atau dia cemburu? Masa bodoh lah Pak, bukan urusan saya. Kalau saya begitu palu diketuk, berarti ya sudah, tidak ada lagi urusan dengannya. Yakin? Kalau hati? Aku mengembuskan napas kasar. Hati. Hai, apa kabar hati? Bapak jangan pergi dulu ya Pak. Aku meminta Pak Evan untuk tetap tinggal. Paling tidak sampai Devano pergi. Setidaknya aku merasa lebih nyaman berdua bersama Pak Evan daripada harus berdua bersama Devano. Iya, tenang saja. Manapun saya mau. Ku dengar pintu kamar mandi terbuka. Dengan cepat aku mendekatkan diri ke Pak Evan, meraih lehernya kemudian mencium bibir pria itu. Awalnya Pak Evan diam saja. Mungkin dia tengah terkejut dengan apa yang aku lakukan. Namun seperti tahu apa tujuanku melakukan itu, dia langsung membalas ciumanku. Tangannya memeluk pinggangku, tubuh kami pun sudah menempel. Entah mengapa, ciuman kali ini sungguh berbeda dengan ciuman yang kami lakukan tadi pagi. Ciuman ini membuatku menginginkannya lebih dari ini. Bahkan dengan telingaku, aku bisa mendengar lenguhanku sendiri. Ada apa denganku? Apa aku benar-benar merindukan belayan? Atau ini aku lakukan hanya karena ingin menunjukkan pada Devano kalau aku sudah move on darinya? Dengan ekor mataku, aku bisa melihat pria itu berdiri tepaku di depan kamar mandi. Biar saja. Aku semakin menggila. Tanganku memeluk tubuh Pak Evan semakin erat. Mengusap punggungnya. Dia menggeram. Maafkan pegawaimu ini, Pak Bos. Sudah kurang ajar padamu. Aku rasa aku sudah membangunkan singa dalam dirinya. Hari ini entah mengapa aku sangat merindukan Verlin. Mantan istriku itu masih menjadi topik utama dalam pikiranku. Dan itu berimbas pada hubunganku dan Flo yang semakin memburuk. Terkadang aku merasa kasihan padanya. Namun ketika otakku kembali dipenuhi oleh Verlin, rasa marah itu kembali mendominasi. Aku akan menjadi monster untuk Flo. Tidak peduli meskipun kini dia sedang mengandung anakku lagi. Salah siapa? Sudah berkali-kali aku bilang jangan coba-coba untuk hamil lagi dulu. Tetapi dia tetap ngeyel, tetap tidak mau berkabeh. Ya sekarang nikmati sendiri konsekuensinya. Aku tahu, aku ikut andil membuat Flo hamil. Tapi bukankah dia yang lebih dulu menarikku ke lubang nafsu yang dia ciptakan? Aku pria, wajar jika memiliki libido tinggi. Wajar juga jika tidak kuat iman ketika terus-menerus dia rayu. Jangan salahkan diriku juga ketika aku seperti menjadikannya budak nafsuku. Hari ini hari Minggu yang dingin. Hujan yang mengguyur sejak malam belum juga mau berhenti. Jagoanku Dava masih tertidur pulas di sebelahku. Setiap malam dia memang selalu menangis, meminta tidur dengan papanya. Tidak mau tidur di box lagi. Kulihat jam dinding, sudah pukul 6 pagi. Flo masih terkejam di ranjang yang sama denganku. Tidak ingin mengusik tidur Dava, pelan-pelan aku turun dari ranjang. Flo, bangun. Aku membangunkan adik yang kini menjadi istriku itu tanpa kelembutan sama sekali. Biar saja, biar dia juga merasakan neraka yang dia ciptakan, bukan aku saja. Seperti sebuah komando, Flo langsung membuka mata. Begitu melihat aku membuka baju, dia langsung berdiri. Paham betul apa yang aku inginkan dan apa yang harus dia lakukan. Tanpa aku minta, dia juga melepas baju tidurnya.
Aku melangkah menuju sofa yang ada di kamar. Flo mengikuti. Setelahnya dia melakukan apa saja yang bisa memuaskanku. Tentu saja aku sambil menjamkan mata, membayangkan Verlin lah yang sedang memanjakan tubuhku. Saat badai kepuasan itu datang, hanya satu yang kuingat dalam otakku. Verlinku. I love you, Verlin sayang. Napasku masih terengah. Tidak sedikit pun aku berniat untuk membuat wanita yang masih berada di pangkuanku ini merasakan kepuasan. Kulihat wajahnya murung. Air matanya tertahan di pelupuk mata. Namun apa peduliku? Dia memalingkan wajah. Aku tahu dia menangis. Tapi ya biar saja. Karena detik selanjutnya aku memintanya turun. Aku ingin segera mandi. Sorenya aku memutuskan untuk ke rumah Verlin. Sekalipun sudah bercerai, aku harus tetap menjaga hubungan baik dengannya. Siapa tahu dia mau kembali denganku. Begitu sampai ternyata dia tidak ada di rumah. Pergi kemana? Setahuku dia tidak begitu suka pergi-pergi. Setelah menunggu lumayan lama, kulihat ada mobil hitam berhenti. Siapa? Verlin kah? Aku terus mengamati mobil itu. Siapa sebenarnya? Sungguh membuatku penasaran. Tak lama pintu di bagian kemudi terbuka. Turunlah seorang pria yang sangat tidak asing bagiku. Dia bos Verlin, kalau tidak salah. Pria itu membuka pintu mobil di sebelahnya. Apa itu Verlin? Benar. Dari mana saja mereka? Hatiku benar-benar mendidih karena cemburu. Karena pria itu seperti lintah yang tidak mau menjauh dari Verlin. Setelah melewati perdebatan alot dengan Verlin, akhirnya aku diizinkan untuk masuk ke rumahnya, walaupun hanya sekedar untuk ke toilet. Berada di dalam toilet milik ibu mengingatkanku saat dulu kami menginap di sini. Saat masih menjadi suami istri, kami pernah bercinta di ruangan ini. Mengingatnya saja cukup membuatku panas dingin. Terkadang aku suka membayangkan, mungkinkah aku bisa melakukannya lagi dengan Verlin? Aku bersihkan wajah, membersihkan pikiran kotor dalam otakku. Setelah itu aku buka pintu, keluar dari ruangan ini. Aku terpaku saat melihat Verlin dan pria itu sedang berciuman dengan begitu intimnya. Sialan, mengapa mereka harus melengah begitu? Aku tidak rela Verlinku disentuh pria lain. Tangan Verlin mengusap punggung pria itu. Sepertinya mereka sangat menikmatinya, sampai lupa ada orang lain di rumah ini. Dia menggeram. Kulihat dia mengecupi leher Verlin. Mantan istri yang masih sangat kucintai itu memejamkan mata. Terlihat begitu sangat menikmatinya. Apa kamu benar-benar sudah melupakanku, Ver? Tanganku mengepal. Aku sungguh emosi melihat adegan 18 tahun ke atas di depanku ini. Aku berdeham. Kulihat mereka langsung saling melepaskan diri. Ada yang sedang terbakar nafsu rupanya, sampai lupa kalau ada orang lain di rumah ini. Aku tidak menyangka kamu bisa secepat itu melupakanku, Ver. Apa sebegitu hausnya kamu akan belayan seorang pria? Karena dulu kan sehari kita bisa melakukannya berkali-kali. Wajah Verlin merah padam, entah karena malu atau karena marah. Biar saja, aku hanya ingin dia tahu kalau aku sangat cemburu.